wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul rendahnya kualitas tenaga kerja, yang beranggotakan saya sendiri, Emma Frisyandi, kedua Yafi Sayaris, ketiga Laude Mutrialdes Miranda, keempat Tem Raja, kelima Molijar, keenam Nafa Firansyah. Akan menjelaskan data pendukung tentang rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia. Menurut IDN Times Jakarta, kualitas tenaga kerja di Indonesia masih dianggap rendah, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan bursa kerja. Data pendukung berkenaan dengan masalah yaitu Jakarta IDN Times kualitas tenaga kerja di Indonesia dianggap masih rendah sehingga belum mampu merespon perkembangan kebutuhan bursa kerja. Hal itu kemudian menyebabkan produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal dari negara lain. Dalam survei IMD World Digital Competitiveness Ranking 2021 silam, Indonesia ada di posisi 37 dunia dari total 64 negara. Sejalan dengan itu, riset Universitas Indonesia dan International Labour Organization atau ILO menunjukkan minimnya sarapan lulusan Balai Latihan Kerja BLK oleh dunia industri. Dalam riset tersebut, hanya 59,9% lulusan BLK yang terserap ke dalam dunia usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja yang terampil, kreatif, inovatif, adaptif, dan cakap secara digital masih belum dipenuhi secara optimal oleh BLK. Penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia diantaranya karena rendahnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, kurangnya pelatihan dan pemegangan kerja. Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia merupakan salah satu faktor dari banyak faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja di Indonesia. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan telah menyebabkan tenaga kerja Indonesia minim akan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, jumlah hasil produksi yang dihasilkan rendah sedangkan biaya produksinya tinggi. Tingginya biaya produksi menyebabkan hasil produksi Indonesia sulit bersaing dengan produk lain. Bila kualitas tenaga kerja rendah akan mengakibatkan pekerjaan yang diminta oleh suatu organisasi tidak sesuai dengan harapan, sehingga membuat tingkatan produktivitas rendah dan upaya yang diterima juga tidak sesuai dengan harapan pekerjaan. Selain itu, akan terjadi pemutusan hubungan kerja kepada pihak pekerja sehingga munculnya terjadi pengangguran. Dampak lainnya adalah perusahaan akan memasukkan WNA yang kualitasnya lebih baik untuk mengatasi kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. Cara mengatasi rendahnya kualitas tenaga kerja. 1. Melakukan pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini merupakan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan dan persyaratan pekerjaan. 2. Pemagangan. Pemagangan ini sebenarnya merupakan bagian dari pelatihan kerja. Namun pemagangan ini langsung dilakukan di tempat kerja. Tujuan pemagangan adalah untuk memantapkan profesionalitas tenaga kerja. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal. Melalui pendidikan formal dilakukan melalui program wajib belajar 9 tahun di SMK sesuai dengan bursa kerjanya, sedangkan melalui pendidikan non-formal dapat dilakukan dengan memberikan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan kerja. 4. Membenahi upah dan gaji tenaga kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerja sehingga memiliki efek yang positif pada peningkatan mutu dan produktivitas kerja, peningkatan gizi dan kesehatan. Dengan gizi yang baik, maka kesehatan tenaga kerja juga akan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Demikian presentasi dari kami akhiri dengan sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita.
Semoga bisa bermanfaat. Dadah, guys.